Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. First of all, let's praise and thank to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us the blessing and mercy so we can gather here. Peace and salutation always be upon us to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness. The Honorable, the Vice Principal of Curriculum, Mr. Nawawi SAG MPD. The Honorable, the Vice Principal of Student Affairs, Mr. Sofyan SHIMA. The Honorable, the Student Council Builder, Mr. Nawawi Sukma SH. The Honorable, Teacher Council and Administration Staff. The Honorable, the Head of MPK, Sofi Dinda Rosalam. The Honorable, the Vice Chairman of OSIS, Nurul Agustian. The Honorable, all MPK OSIS Committee 2024-2025. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu Dewan Guru, beserta teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Pada hari ini, tepatnya hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025, bersama saya, Raja Baby Fegrina Putri, yang akan memandu jalannya acara pada kesempatan kali ini. Dengan nama acara, Pemilihan Ketua MPK OSIS melalui cahaya kepemimpinan, satukan visi, gerakan aksi dengan tanggung jawab tinggi. Kami berharap dapat menciptakan lingkungan inklusif di mana setiap siswa merasa dihargai dan dapat berpartisipasi aktif dalam pemilihan pemimpin baru MPK OSIS. Kami ingin mendorong kerjasama, integritas, dan dedikasi dalam proses rekrutmen ini, sehingga siswa terpilih nantinya dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan sekolah dan merangkul keberagaman yang ada. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian visi misi program kerja kandidat ketua MPK OSIS. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Yang keempat, promosi. Dan yang terakhir, penutup. Hadirin yang berbahagia, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kepada kandidat ketua MPK, dipersilahkan untuk menempati tempat yang sudah kami sediakan. Dimulai dari paslon 1 dan paslon 2. Beri tepuk tangan pada kandidat nomor 1. Selanjutnya, kandidat MPK nomor urut 2. Kepada masing-masing kandidat ketua MPK, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Satu dulu. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefano Emanuel Pratama. Saya dari kelas 11 TKJ 3. Saya adalah pasangan calon nomor 1 dari MPK. Perkenalkan, saya Mazaya Ilmina Syarifah dari pasangan calon 1 dari MPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari paslon 2 dari MPK. Perkenalkan, saya Dia Sakila Alia dari 11 RPL 2. Perkenalkan, saya Satria Robi Aljidan dari paslon nomor 2 dari kelas 11 DKV 3. Baik, terima kasih.
Selanjutnya kepada kandidat Ketua MPK nomor 1, dipersilakan untuk menyampaikan visi misi program kerja yang dimiliki. Izinkan kami untuk memaparkan visi misi dan program kerja jangka panjang dan program kerja jangka pendek yang kami buat dari paslon 1. Visi kami adalah mengoptimalkan fungsi MPK SMK Plus Pelita Nusantara sebagai wadah aspirasi berlandaskan etika dalam pengembangan diri, potensi, pengetahuan, dan kreativitas. Adapun misi kami, yang pertama adalah berperan aktif dalam mengawasi MPK OSIS dengan rutin evaluasi kinerja. Yang kedua, menerapkan sikap 3S, senyum, salam, dan sapa di lingkungan sekolah. Yang ketiga, mengaktifkan kotak aspirasi untuk menampung kritik dan saran sebagai bentuk aspirasi siswa dan siswi. Yang keempat, berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan sekolah untuk mendukung ketertiban dan tujuan sekolah. Yang kelima, menciptakan integritas dan transparansi untuk anggota MPK OSIS. Adapun program kerja jangka panjang dan program kerja jangka pendek yang akan dibacakan oleh Ketua dari pasangan calon 01. Adapun program kerja jangka pendek pertama kami yaitu menampung aspirasi siswa-siswi melalui Google Form dan kotak aspirasi. Yang kedua yaitu mengadakan rapat koordinator pengurus MPK bersama Dewan Penasihat Organisasi 3 bulan sekali. Yang ketiga yaitu mengadakan rapat evaluasi kinerja OSIS yang bersifat insidental. Yang keempat yaitu mengadakan rapat untuk ketua atau perwakilan ekstrakurikuler dan talent day setiap 2 bulan sekali. Yang kelima yaitu melaksanakan program pengembangan potensi siswa-siswi melalui kegiatan Speak Up with Confidence. Adapun program kerja jangka panjang kami yang pertama yaitu mengadakan musyawarah kerja. Yang kedua yaitu mengadakan musyawarah besar. Yang ketiga yaitu mengadakan laporan pertanggungjawaban. Yang keempat yaitu adalah mengadakan komisi pemilihan organisasi pelajar. Sekian visi, misi, dan program kerja dari kami. Selanjutnya akan kami serahkan ke moderator. Terima kasih. Kita sudah mendengar pemaparan visi misi program kerja dari kandidat Ketua MPK nomor urut 1. Selanjutnya kita menuju ke sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab dimulai dari audiens siswa-siswi SMK Plus Pelita Nusantara. Setelah itu dilanjutkan sesi tanya jawab dari audiens pimpinan dan Dewan Guru. Saya memberikan kesempatan kepada para audiens siswa-siswi SMK Plus Pelita Nusantara untuk bertanya kepada kandidat Ketua MPK nomor urut 1 dengan mengangkat salah satu tangannya, kemudian maju ke depan. Saya ulangi, saya memberikan kesempatan kepada audiens dari siswa-siswi SMK Plus Pelita Nusantara untuk mengajukan pertanyaan kepada kandidat nomor 1. Silakan. Sebutkan nama dan kelas. Baik, perkenalkan nama aku Raihana Almira Irwanti dari kelas 10 di KV 3. Buat pertanyaan calon 1, pertanyaan saya bagaimana cara kalian memastikan bahwa MPK dapat menjadi wadah inspirasi dan kreativitas yang efektif bagi siswa dan juga strategi untuk meningkatkan partisipasi aktif anggota MPK dan OSIS dalam kegiatan sekolah. Itu aja, terima kasih.
Baik, terima kasih. Pertanyaan akan saya tampung terlebih dahulu. Kepada audiens siswa-siswi, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kembali. Saya ulangi. Kepada audiens siswa-siswi, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kembali. Saya ulangi kembali, sekiranya ada yang ingin dipertanyakan mengenai visi misi program kerja yang disampaikan oleh kandidat MPK nomor 1, bisa dipertanyakan saat ini. Cukup. Kepada kandidat nomor urut 1, dipersilakan untuk memberikan jawaban terbaiknya. Kepada kandidat MPK nomor urut 1, dipersilakan untuk memberikan jawaban terbaiknya. Oke, baik. Terima kasih moderator dan izin menjawab pertanyaan dari Raihana 10 DKV 3. Bagaimana cara memastikan MPK menjadi wadah aspirasi dan kreativitas yang efektif bagi siswa dan strateginya? Oke. Bagaimana cara memastikan MPK menjadi wadah aspirasi dan kreativitas yang efektif bagi siswa? Kenapa kita menjadikan MPK sebagai wadah aspirasi? Karena yang pertama itu adalah program kerja kami, yaitu untuk menampung saran dan kritik yang termasuknya menjadi aspirasi bagi kalian semua. Dan yang untuk strateginya itu seperti apa? Nah, untuk strateginya kita bakal keliling per kelas untuk meminta saran dan kritik dari kalian masing-masing. Nanti kita akan menggunakan kotak saran yang telah kami sediakan untuk menampung saran dan kritik dari kalian semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih pada kandidat MPK nomor urut 1 atas jawabannya. Apakah jawabannya sudah menjawab pertanyaan yang disampaikan? Baiklah, sesi tanya jawab audiens siswa-siswi SMK Plus Pelita Nusantara telah saya akhiri. Selanjutnya kita menuju kepada sesi tanya jawab dari pimpinan dan Dewan Guru. Kepada pimpinan dan Dewan Guru, dipersilakan untuk bertanya kepada kandidat MPK nomor urut 1. Ya, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ngasih pertanyaan, untuk audiens dengarkan. Ini kita belajar demokrasi, jadi sekiranya kalian tidak puas dengan jawaban mereka, atau ada yang kurang, atau ada yang tambahan sifatnya, silahkan bertanya, jangan malu-malu. Ya, ini belajar demokrasi. Jadi jangan sampai disuruh ulang-ulang. Ya, kita sudah SMK, beda lagi. Paham ya? Ya. Baik, untuk kandidat 1. Ini pertanyaan simpel aja, saya nggak terlalu berat. Menurut kalian bagaimana caranya aspirasi dari seluruh siswa itu dapat diwujudkan dengan suatu program atau kegiatan
sehingga semuanya bisa merasakan bahwa aspirasi mereka tersampaikan. Sudah paham ya? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan akan saya tampung terlebih dahulu kepada pimpinan dan Dewan Guru. Dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kembali. Dari Dewan Guru, apakah ada pertanyaan untuk kandidat Ketua MPK nomor urut 1? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat Bapak pimpinan, yang terhormat Bapak Ibu guru dan juga kakak-kakak MPK. Izin bertanya, kakak-kakak calon MPK, untuk yang paslon 1 dulu ya. Oke, saya ingin bertanya, apa yang membuat kalian merasa pantas untuk mencalonkan diri sebagai calon MPK? Yang kedua, pertanyaannya, apa kekurangan dan kelebihan kalian sehingga kelebihan dan kekurangan itu bisa menjadi bahan gitu ya untuk memperkuat program kerja MPK ke depan? Mungkin itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertanyaan akan saya tampung terlebih dahulu. Apakah sudah cukup jelas pertanyaannya? Sudah cukup. Kepada kandidat nomor urut 1, dipersilakan untuk memberikan jawaban terbaiknya. Oke, baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Sopian. Pak, izin menjawab. Jadi cara untuk mewujudkan aspirasi dan agar tersampaikan dengan baik adalah dengan setelah aspirasi itu ditampung oleh kami, oleh pihak Komisi 2, aspirasi ini akan disaring lagi. Setelah disaring, aspirasi ini akan disampaikan kepada yang tertuju. Misalnya, contohnya kita membuat aspirasi itu bertemakan, kayak semisalnya nanti hari ini dari Komisi 2 akan berputar ke kelas-kelas untuk meminta aspirasi, kritik, dan saran tentang 17 Agustus. Jadi bertema. Setelah itu, hasil aspirasi tersebut akan ditampung, disaring, dan kita cari, akan ditampung, disaring, dan akan disampaikan kepada yang tertuju. Misalnya kegiatan 17 Agustus itu bertanggung jawabnya OSIS MPK. Jadi hasil aspirasi tersebut akan disampaikan kepada OSIS MPK agar aspirasi dan hasil kritik dan saran kritik dan saran yang disampaikan oleh siswa akan terwujud. Baik, sudah. Baik Pak Sopian, apakah penjelasan yang diberikan oleh partner saya sudah cukup jelas? Cukup. Terima kasih Pak. Terima kasih terhadap moderator atas waktunya, dan izin menjawab untuk pertanyaan Bu Yuli. Apa yang membuat kalian pantas menjadi
pemimpin MPK. Seperti di pertanyaan kedua, setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan yang masing-masing. Nah, kenapa kita merasa pantas? Karena kita pasti ada suatu kelebihan yang buat kita nguntungin untuk kalian semua. Misal, kalau misalnya kita punya rasa percaya diri terhadap semua orang, itu akan dapat dipercaya oleh kalian semua. Dan itu untuk jawaban pertama. Oke, untuk soal kedua, kekurangan dan kelebihan kalian. Oke. Biar jawaban yang gak terlalu muter-muter dengan jawaban yang pertama. Jadi kekurangan dan kelebihan itu bisa diperbaiki dengan cara saling melengkapi. Contoh misalnya, saya tidak punya kelebihan yang dimiliki partner saya, tapi partner saya juga tidak punya kelebihan yang dimiliki oleh saya. Nah, dengan cara itu kita bisa saling melengkapi untuk menjadi pasangan calon MPK yang baik dan dapat dicontoh oleh kalian. Oke. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Apakah pertanyaan saya sudah cukup jelas, Ibu? Oke, baik. Terima kasih. Dan saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kandidat nomor 1. Apakah jawaban dari kandidat MPK nomor 1 sudah menjawab pertanyaan Bapak Ibu Guru yang Ibu sampaikan? Selanjutnya, kepada kandidat Ketua MPK nomor 2, dipersilakan untuk menyampaikan visi misi program kerja yang dimiliki. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Baik? Baik, oke, alhamdulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas berkat rahmat Allah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini pada acara orasi dan debat. Salawat serta salam mari kita anjurkan kepada Nabi besar Baginda Muhammad SAW. Berdirinya kami di sini, kami ingin menyampaikan visi misi serta program kerja kami untuk program kerja 1 tahun ke depan. Sebelum kita memaparkan visi dan misi kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Lagi ya. Nama aku Satria Robi Aljidan dari kelas 11 DKV 3. Di sini aku menjabat sebagai masih calon. Sebagai calon wakil ketua MPK dan di sebelah aku ada saya Dia Sakila Alia menjabat sebagai calon ketua MPK. Mohon izin untuk membacakan visi misi kami. Visi kami yang pertama, mengoptimalkan peran majelis permusyawaratan kelas menjadi wadah perwakilan siswa yang aspiratif dan bertanggung jawab untuk menjadikan lingkungan sekolah menjadi aktif, berintegritas dan harmonis. Selanjutnya, boleh misinya. Yes. Adapun misi kita yang pertama itu menampung dan menyampaikan aspirasi siswa secara transparan dan bertanggung jawab kepada pihak sekolah dan OSIS. Yang kedua ada mengevaluasi dan mengawasi kinerja OSIS agar berjalan sesuai dengan program kerja yang telah disepakati bersama. Yang ketiga ada menjalin komunikasi yang efektif dan harmonis antara siswa, pihak sekolah, dan OSIS. Yang keempat ada memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk menyampaikan ide atau bakat mereka untuk mengembangkan ide dan bakat. Selanjutnya program kerja. Adapun program kerja jangka pendek kami, yang pertama mengadakan sarana bagi siswa-siswi untuk menyampaikan aspirasi secara online melalui Google Form ataupun secara offline dengan cara berkeliling ke setiap kelas setiap 3 bulan sekali. Yang kedua, MPK ikut hadir
dan mengevaluasi dalam kegiatan OSIS dalam membuat laporan penanggung-jawaban. Dan yang ketiga, MPK membuka ruang diskusi bagi siswa-siswi yang merupakan koordinator ekstrakurikuler untuk menyampaikan aspirasi sesuai dengan minat dan bakat mereka. Adapun yang keempat, program mingguan di media sosial sekolah atau papan informasi menampilkan poster promosi berbayar untuk kegiatan planners dan pengembangan program MPK OSIS. Yang kelima, mengadakan English Wednesday yang dilaksanakan pada hari Rabu dan menggunakan bahasa Inggris dalam seharian penuh untuk meningkatkan kemampuan speaking dalam berbahasa Inggris. Oke, lanjut. Perhatikan ya teman-teman. Adapun program kerja jangka panjang kita yaitu yang pertama, mengadakan musyawarah kerja atau muker. Yang kedua, mengadakan musyawarah besar atau mubes. 3, mengadakan laporan penanggung-jawaban atau LPJ. Dan yang terakhir, mengadakan komisi pemilihan organisasi pelajar atau KIPOP. Nah, sekian adalah pemaparan visi dan misi serta program kerja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Setelahnya kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kita sudah mendengarkan pemaparan visi misi program kerja dari kandidat ketua MPK nomor urut 2. Selanjutnya kita menuju ke sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab dimulai dari audiens dan setelah itu dilanjutkan sesi tanya jawab dari pimpinan dan dewan guru. Saya memberikan kesempatan kepada para audiens untuk bertanya kepada kandidat ketua MPK nomor urut 2 dengan mengangkat salah satu tangan dan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ardiansyah dari kelas 10 RPL 2. Saya ingin bertanya kepada paslon 2 dengan yang ketua Kak Dias dan wakilnya Kak Satria ya. Pertanyaan pertama, tadi saya dengar ada program jangka panjang yakni menjadikan lingkungan sekolah menjadi aktif. Apalagi tadi? Ya, visi. Sorry. Harmonis dan berintegritas. Nah, pertanyaannya, cara menjadikan lingkungan sekolah menjadi aktif itu gimana? Soalnya kan aktif itu dalam banyak hal, bisa aktif dalam belajar, aktif dalam beraktivitas, dan lain sebagainya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Ada program di mana dalam satu hari semua siswa wajib menggunakan bahasa Inggris seharian. Apakah itu wajib? Dan jika itu memang wajib, bagaimana jika ketahuan ada murid yang tidak menggunakan bahasa Inggris dalam satu hari itu? Apakah dihukum ke BK atau diproses atau bahkan diajari? Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan akan kita tampung terlebih dahulu. Untuk kandidat, apakah pertanyaannya sudah cukup jelas? Perkenalkan nama dan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Putri Maisila dari kelas 12 Multimedia 1. Di sini aku punya pertanyaan untuk calon ketua dan wakil MPK nomor urut 2. Tadi kan kalian banyak maparin program kerja kalian untuk 1 tahun ke depan.
Nah, di sini aku mau nanya, jika program kerja kamu bertentangan dengan peraturan atau realita di sekolah ini, langkah apa yang akan kalian ambil? Udah itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya akan kita tampung terlebih dahulu. Untuk kandidat, apakah pertanyaannya sudah cukup jelas? Perkenalkan nama dan kelas. Baik, perkenalkan nama saya Jihan Armetia Putri dari kelas 12 Perbankan 2. Di sini saya akan pertanyaan untuk calon ketua dan wakil MPK nomor urut 2, yaitu apa yang akan dilakukan oleh kalian apabila terjadi miscommunication antara OSIS di Sekbid yang bertugas dan komisi yang bertugas mengenai aspirasi siswa yang telah ditampung. Tolong dijawab menggunakan bahasa Inggris. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah pertanyaannya sudah cukup jelas? Perkenalkan nama dan kelas dari mana? Oke, sebelum saya mengajukan pertanyaan dari saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Evan Sunika Heri, saya dari kelas 12 Multimedia 2. Dan pertanyaan saya adalah, bagaimana cara mewakili suara dari siswa-siswa seperti aspirasi dan bagaimana cara mewujudkannya? Dan yang kedua, jika terjadi konflik atau perbedaan aspirasi antara anggota MPK, bagaimana cara menghadapi pendapat tersebut agar tetap harmonis? Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah pertanyaan sudah cukup jelas untuk kandidat? Maaf, boleh diulang pertanyaannya? Oke, saya ulang. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mewakili suara siswa menurut Anda dan bagaimana cara mewujudkannya? Dan jika terjadi konflik atau perbedaan pendapat atau suara dari MPK, bagaimana cara menghadapinya agar tetap harmonis? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama dan kelas dari mana? Nama saya Muhammad Iqbal Jonathan Suwarta. Dari kelas TOI 1. Saya mau bertanya, Piagam Keputusan Kongres MPK Nasional 1 tahun 2025. Pasal 1 MPK adalah organisasi kesiswaan tingkat 1 satuan pendidikan yang berfungsi sebagai legislatif dan yudikatif. Sedangkan kami MPK OSIS PENUS memiliki ad-art MPK yang dalam berfungsi sebagai legislatif dan yudikatif berdasarkan ad-art kami. Udah itu. Oh sorry. Pertanyaannya. Aduh. Ini Kak Dinda. Kak Dinda. Udah gini doang. Piagam Keputusan Kongres OSIS MPK Nasional 1 tahun 2025. Pasal 1. Kesiswaan tingkat satuan pendidikan yang berfungsi sebagai legislatif dan yudikatif. Berfungsi sebagai legislatif dan yudikatif. Kami MPK OSIS memiliki ad-art dalam berfungsi sebagai legislatif atau yudikatif. Sudah cukup jelas pertanyaannya? Baik, terima kasih kepada para audiens atas pertanyaannya. Kepada kandidat MPK nomor 2, dipersilakan untuk memberikan jawaban terbaiknya. Oke, untuk moderator mohon bersabar ya, soalnya pertanyaan banyak banget. Sabar. Ini nggak ada batasnya, Pak. Pertanyaan nggak ada batasnya.
Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga atas pertanyaan Rapi dari 10 RPL 2. Yang pertama pertanyaannya visi cara menjadikan lingkungan yang aktif dalam lingkungan sekolah. Di misi kami yang nomor 3 ada menjalin komunikasi yang efektif dan harmonis antara siswa, OSIS, dan pihak sekolah. Itu cara kita untuk menjadikan lingkungan sekolah yang aktif. Lanjut yang kedua, dalam berbahasa Inggris, kalau ada siswa yang tidak menggunakan bahasa Inggris, izin menjawab pertanyaan dari Rapi untuk konsekuensi dari orang yang nggak menggunakan bahasa Inggris di sekolah, karena kan kita masih belajar ya di SMK, nggak mungkin juga langsung bisa sehari gitu. Jadi boleh nanti ada patroli kecil-kecilan dari OSIS, ya bikin pertanyaan, conversation ke murid-murid buat ngetesnya gitu. Jadi nggak berat-berat banget lah, jangan dianggap berat. Jadi konsekuensinya itu aja. Mohon maaf kepada audiens yang tadi memberikan 2 pertanyaan, harap dijawab satu saja. Pilih salah satunya. Kepada kandidat MPK nomor urut 2, dipersilakan berikan jawaban terbaiknya. Oke, aku bakal ngejawab pertanyaan dari Putri dari 11 MM1. Langkah apa yang akan diambil ketika tidak relevan dengan sistem sekolah? Itu kita bakal demokrasi juga sama sekolah, dan kalau tidak bisa kita menyesuaikan peraturan sekolah yang sudah ada. Karena peraturan sekolah sudah jelas adanya, jadi menyesuaikan. Kepada kandidat MPK nomor urut 2, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Jihan Armedia dari 12 Perbankan 2, yaitu pertanyaan terakhir. Kepada kandidat nomor urut 2, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Jihan Armedia 12 Perbankan 2 dan memberikan jawaban terbaiknya. Cek 1. Anak sekalian, coba
pay attention seriously karena kamu nanti mau memilih mereka. Jadi dari mereka cara menjawab, terus isi dari jawaban, kamu bisa menilai which one is better to be the MPK gitu. Ya. Jangan sibuk sendiri. Dengarkan. Kamu akan memilih calon pemimpin. Lihat tuh gayanya, tampilannya, cara bicaranya. Jangan nanti yang kamu pilih hanya pemimpin yang kasih bansos, tapi nggak bisa kerja. Ya, celaka nggak nanti? Celaka, ya. Yang dipilih itu yang punya visi, misi, berani, yang berpikir untuk sebuah kemajuan. Coba, ayo. Kandidat harus berani jawab, nggak usah takut-takut, ya. Keluarkan yang ada di kepala kamu itu, muntahkan semuanya. Iya, ini our democration exercises ini, ya. Karena in the future you will be the leader, of you will be the leader, ya. Jadi ayo, ini pembelajaran, duduk di lapangan berpanas-panas, ini sedang belajar bukan tidak belajar. Dan it's good experience for you, ya. Oke, go on. Lihat tuh, dari matanya kamu perhatikan, dari cara bicaranya, hidungnya, groginya apa tidaknya. Nanti kalau jadi pimpinan bisa ngomong enggak. Tadi tuh yang bertanya minta jawab dalam bahasa Inggris, mestinya bertanyanya dalam bahasa Inggris. You ask the candidate to answer in English, but you give the question in bahasa Indonesia. Hah? Ya, ayo lanjut. Oke, aku bakal ngejawab yang tadi pertanyaannya apa yang dilakukan ketika miskom terjadi di organisasi. Oke, I want to demonstrate in organization to of the member of MPK OSIS. To clear on the problem. Baik, terima kasih atas jawaban dari kandidat MPK nomor urut 2. Untuk efisiensi waktu, mohon maaf apabila pertanyaan dari audiens tadi tidak tersampaikan dan tidak terjawabkan oleh kandidat MPK nomor urut 2. Baiklah, sesi tanya jawab dari audiens sudah kita akhiri. Selanjutnya kita menuju sesi tanya jawab dari pimpinan dan Dewan Guru. Kepada pimpinan dan Dewan Guru, dipersilahkan untuk bertanya kepada kandidat nomor urut 2. Ya, tes. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat nih kepada kandidat kan sudah terpilih sebagai calon. Insya Allah siapapun yang terpilih nantinya bisa membawa SMK Plus Pelita Nusantara menjadi lebih baik, dan yang tidak terpilih harus mensupport yang terpilih ya. Itulah pesta demokrasi. Oke, langsung saja pertanyaan dari saya. Sebagai MPK itu kan sudah menjadi wewenangnya dapat memberikan aspirasi, ya kan, menyampaikan aspirasi siswa dan juga mengawasi jalannya program kerja OSIS. Nah, untuk bisa melakukan dua program itu tentunya harus tahu legal standing atau dasar hukum daripada tugas MPK dan tugas OSIS. Pertanyaannya, apa sih
undang-undang dari organisasi OSIS dan MPK yang kamu ketahui. Boleh undang-undang, boleh peraturan pemerintah, dan sedikit dijelaskan itu tentang apa undang-undangnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kandidat nomor urut 2, apakah sudah cukup jelas? Baik, pertanyaan akan kita tampung terlebih dahulu kepada Bapak Dewan Guru. Apakah ada pertanyaan untuk kandidat MPK nomor urut 2? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan untuk calon MPK, insya Allah nggak susah ya sayang. Oke, perkenalkan saya Ibu Ashifah Ramadanti Mahardika, ingin bertanya mengenai aspirasi nih Neng dan Abang, bagaimana cara kalian untuk memberikan kesadaran untuk beraspirasi? Karena yang kita lihat di sini banyak siswa-siswa hanya untuk yang ngikutin aja apa yang temannya lakukan tanpa mengetahui bagaimana sih menyampaikan aspirasi dan apa yang ingin dijadikan aspirasinya, seperti itu. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kalian ini memahami aspirasi yang dikeluarkan atau yang diberikan oleh peserta atau murid-murid yang di sini? Karena kita tahu tidak banyak, masih banyak juga yang bingung nih bagaimana cara mengolah kata-katanya agar aspirasi mereka itu tersampaikan, seperti itu, biar tidak terjadi salah komunikasi, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pada kandidat nomor 2, apakah pertanyaan sudah cukup jelas? Baik, kepada kandidat nomor urut 2, silakan berikan jawaban yang terbaik. Oke, terima kasih Pak Nuno atas pertanyaannya. Izin saya menjawab. Yang saya tahu di UUD nomor 20 2003 ada pasal 1 mengenai legislatif dan yudikatif. Oke, udah, apakah terjawab? Ada gak yang lebih undang-undang aja gitu? Yang lebih kecil? Ya PP boleh, atau enggak undang-undang Sisdiknas, tahu nggak? Pernah baca nggak? Ini buat teman-teman audiens juga, kalian kan pelajar nih, harus tahu dong undang-undang tentang pendidikan nasional itu apa? Undang-undang tentang organisasi pendidikan itu apa gitu ya. Itu aja udah, nggak usah dilanjutin, nanti PR ya buat semuanya harus tahu sebagai pelajar generasi penerus bangsa. Kasih. Mohon maaf Pak Nuno atas kekurangannya. Terima kasih. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Ibu Asyifa. Bagaimana cara memberikan aspirasi? Dengan cara program yang kita sebut tadi, itu merupakan cara kami menyediakan sarana kepada siswa-siswi supaya dapat menyampaikan aspirasi mereka yang ada di program kerja kami. Sekian.
Baik, terima kasih atas jawaban dari kandidat MPK nomor urut 2. Apakah jawaban dari kandidat sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu Guru sekalian? Terima kasih kepada para kandidat ketua MPK yang sudah berusaha untuk memberikan jawaban terbaiknya. Selanjutnya adalah promosi. Kami persilahkan kandidat nomor urut 1 untuk memberikan promosi terbaiknya. Oke, terima kasih moderator. Untuk teman-teman semua dari kelas 10 sampai kelas 11 sampai kelas 12 jangan lupa pilih paslon 01 yuk. Sekian dari saya akan kembalikan ke moderator. Dilanjut dengan kandidat nomor urut 2, silakan diberi promosi terbaiknya. Oke, jangan lupa pilih paslon nomor 2 ya teman-teman, waktu pemilihan. Baik, terima kasih kepada para paslon. Selanjutnya saya persilakan kepada para kandidat untuk kembali ke tempat masing-masing. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kandidat nomor 1 dan nomor urut 2. Selanjutnya kepada kandidat OSIS dipersilahkan untuk menempati tempat yang sudah kami sediakan. Dimulai dari kandidat 1. Diikuti dengan kandidat OSIS nomor urut 2. Lalu kandidat OSIS nomor urut 3. Kepada masing-masing kandidat ketua OSIS dipersilahkan untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan masing-masing visi misi dan program kerja yang dimiliki. Dimulai dari kandidat nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat unsur pimpinan, yang terhormat Dewan Guru beserta staf, dan yang saya banggakan dan saya hormati seluruh siswa-siswi SMK Plus Pelita Nusantara. Berdirinya kami di sini ingin menyampaikan visi, misi, dan program kerja kami, yaitu kami memiliki visi menjadikan OSIS SMK Plus Pelita Nusantara sebagai tempat yang inklusif, inspiratif, dan inovatif dengan mengakomodasikan aspirasi, menumbuhkan jiwa kepemimpinan, serta mewujudkan lingkungan yang progresif. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Arya Fatara Sikuna dari kelas 11 LPB 1 dan rekan saya Bunga Cantika Safitri dari kelas 11 DKV 2. Dan kami memiliki misi, yaitu yang pertama, mendukung seluruh kegiatan positif yang dilakukan oleh warga SMK Plus Pelita Nusantara. Yang kedua, menjadi penghubung yang baik antara siswa, guru, dan sekolah agar aspirasi siswa-siswi didengar dan ditindaklanjuti dengan baik. Yang ketiga, kami ingin menjadikan OSIS yang transparan dan juga akuntabel dengan melibatkan siswa-siswi dalam keputusan yang penting.
Yang keempat, kami ingin menumbuhkan jiwa kepemimpinan, etika, dan karakter siswa-siswi untuk menghadapi tantangan di masa depan. Yang kelima, kami ingin meningkatkan kerjasama siswa dan siswi melalui kegiatan yang meningkatkan rasa persatuan dan kebersamaan. Lalu kami memiliki program kerja yang akan dibacakan oleh rekan saya. Adapun program kerja jangka pendek kami adalah yang pertama mengadakan konferensi sekolah, yang kedua mengadakan latihan dasar kepemimpinan siswa, yang ketiga mengadakan turnamen e-sport, yang keempat mengadakan pentas seni, yang kelima mengadakan English Challenge Day, yang keenam mengadakan Recreate Challenge. Dan program kerja jangka panjang kami adalah yang pertama melaksanakan kelas meeting setiap 1 tahun sekali. Yang kedua adalah memperingati hari besar keagamaan dan nasional. Yang ketiga adalah membantu menyukseskan upacara bendera di setiap hari Senin. Yang keempat adalah membantu tim guru BK untuk melaksanakan pengecekan atribut dan pemakaian helm pada setiap pagi hari di depan lorong. Yang kelima adalah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program kerja sekolah. Sekian pemaparan visi, misi, dan program kerja kami. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kandidat ketua OSIS nomor urut 1. Dipersilakan duduk dan dilanjut dengan kandidat nomor urut 2. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umuri dinin waladin wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat unsur pimpinan SMK PLUS Pelita Nusantara, yang terhormat Dewan Guru dan staf tata laksana SMK PLUS Pelita Nusantara, dan yang saya banggakan adalah seluruh siswa-siswi SMK PLUS. Sebelumnya, perkenalkan, saya Itia Putra Sujana dari kelas 11 DKV 3 sebagai calon ketua OSIS periode 2025-2026, dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Medina Aulia Rahma dari kelas 11 LPB 2 sebagai calon wakil ketua OSIS periode 2025-2026. Di sini untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja kami. Yang pertama, visi kami yaitu menjadikan OSIS sebagai wadah untuk membangun nilai-nilai religius, kreatif, inspiratif, entrepreneurship, dan menjadi penggerak perubahan. Adapun misi kami yang pertama menjadikan OSIS SMK PLUS Pelita Nusantara yang memiliki sikap toleransi yang tinggi dan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Meningkatkan prestasi siswa-siswi SMK PLUS Pelita Nusantara yang bersifat akademik maupun non-akademik dengan berbagai kegiatan dan program kerja yang mendukung. 3. Meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa-siswi dengan berbagai kegiatan seni, budaya maupun olahraga. 4. Mengembangkan soft skill siswa-siswi dengan kegiatan yang dapat membangun jiwa kepemimpinan. 5. Menjalin kerjasama dengan pihak dalam maupun luar sekolah untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas OSIS serta mendukung pengembangan potensi siswa. Adapun program kerja jangka pendek kami, yang pertama adalah mengadakan Melody of Nationalism atau MONA, yang kedua mengadakan Panus Esport Festival atau IF, lalu yang ketiga mengadakan SEIPAF Sport and Art Panus Festival, yang keempat mengadakan POSIS Podcast with OSIS dengan menggunakan 2 bahasa. Lalu yang kelima adalah mengadakan Upcycle Fest selama 3 bulan sekali dengan sistem perangkatan.
Selanjutnya ada program jangka panjang kami. Yang pertama, membantu menyukseskan acara besar nasional dan juga keagamaan. Kedua, melaksanakan kegiatan kelas meeting setiap akhir tahun. Ketiga, membantu tim kesiswaan dan bimbingan konseling untuk menertibkan siswa-siswi dengan berjaga di lorong dan koridor sekolah. Dan yang keempat, membantu menyukseskan upacara hari Senin. Sekian pemaparan visi, misi, dan program kerja dari kami. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kandidat OSIS nomor urut 2. Dilanjutkan dengan kandidat OSIS nomor urut 3. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya yang saya hormati unsur pimpinan, dewan guru dan staf tata laksana serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Alfat Rizky Sujana sebagai calon ketua OSIS periode 2025-2026 serta rekan saya. Saya Rindra Arsyah Zahra sebagai wakil periode 2025-2026. Berdirinya kami di sini, kami akan memaparkan visi misi dan program kerja paslon nomor 03. Visi kami ada menjadikan OSIS sebagai wadah pengembangan siswa-siswi untuk mengembangkan pribadi yang religius, berkarakter, berakhlak, dan berjiwa kepemimpinan yang mampu berkontribusi nyata dalam membangun lingkungan sekolah yang aktif, peduli, dan kompetitif. Dan yang kedua, misinya akan dilanjutkan oleh ketua saya. Baik, untuk misi yang pertama, menjadikan siswa-siswi SMK Plus Pelita Nusantara berjiwa religius dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Yang kedua, mendisiplinkan siswa-siswi SMK Plus Pelita Nusantara untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab pada diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, mengembangkan potensi siswa-siswi SMK Plus Pelita Nusantara di bidang akademik maupun non-akademik melalui berbagai kegiatan positif. Yang keempat, mengoptimalkan peran media sosial untuk menunjang seluruh kegiatan organisasi dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima, menjalin hubungan yang harmonis dengan semua pihak yang terlibat dalam seluruh kegiatan organisasi. Dan yang keenam, membuka ruang pada peserta didik untuk menyampaikan menyampaikan pendapat maupun saran guna terlaksananya suatu kegiatan. Selanjutnya ada program kerja jangka pendek kami. Adapun program kerja jangka pendek kami yaitu yang pertama kami akan melaksanakan ajang pencarian bakat untuk siswa-siswi SMK Plus Pelita Nusantara. Yang kedua, kami akan mengadakan latihan baris berbaris untuk pengurus SMK Plus Pelita Nusantara. Yang ketiga, kami akan mengadakan pensi. Yang keempat, kami akan mengadakan turnamen e-sport. Yang kelima, kami akan mengadakan English podcast. Dan yang keenam dan yang terakhir, kami akan mengadakan warung jujur. Untuk program kerja jangka panjang kami, yang pertama, membantu menyukseskan upacara bendera pada hari Senin. Yang kedua, melakukan pengecekan kelengkapan atribut seragam setiap pagi. Yang ketiga, melakukan rapat evaluasi bersama pembina MPK OSIS. Dan yang keempat, melakukan forum suara siswa di media sosial. Baik, sekian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Kita sudah mendengar pemaparan dari masing-masing visi misi program kerja kandidat ketua OSIS. Selanjutnya kita menuju ke sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab dimulai dari audiens, setelah itu dilanjutkan dengan pimpinan dan dewan guru. Saya memberikan kesempatan kepada para audiens untuk bertanya kepada satu kandidat dengan maksimal satu pertanyaan.
dengan cara mengangkat satu tangannya, kemudian maju ke depan. Maksimal 3 ya. Menyebutkan nama, kelas, dan kepada siapa pertanyaan dituju. Perkenalkan, nama aku Putri Maisila dari kelas 12 Multimedia 1. Ini pertanyaan aku tertuju pada paslon nomor 1. Kan tadi program kerja jangka panjang dan jangka pendek kalian kan banyak banget ya. Nah ini aku mau nanya, program kerja jangka pendek dan panjang kalian cukup banyak. Bagaimana strategi kalian agar semua program itu bisa berjalan efektif dan tidak hanya menjadi wacana? Oke, terima kasih. Apa sudah cukup jelas pertanyaannya? Baik, selanjutnya. Sebutkan nama, kelas, dan kepada siapa pertanyaan dituju. Oke, perkenalkan nama saya Oka Sangaji dari kelas 12 Multimedia 1. Pertanyaan saya ditujukan kepada paslon nomor urut 2. Pertanyaannya simpel saja dan dasar sekali, yaitu tolong sebutkan 5 hak dan kewajiban kalian sebagai anggota OSIS. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada kandidat nomor urut 2, apakah sudah cukup jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaira Ramadina Maulana dari kelas 10 RPL 2. Saya memiliki pertanyaan untuk paslon nomor 3. Bagaimana cara kalian memastikan program kerja tidak hanya berjalan di awal periode, tetapi konsisten sampai akhir jabatan? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kandidat nomor urut 3. Pak sudah cukup jelas? Kepada kandidat nomor urut 1, dipersilakan untuk memberikan jawaban terbaiknya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri 12 MM1. Bagaimana agar program kerja pendek maupun panjang agar terlaksana dengan baik, biar supaya tidak menjadi wacana. Dengan cara kami menyusun acara tersebut dengan terbaik dan direncanakan sebelum itu, sekiranya seperti 3 bulan atau 6 bulan sebelumnya, agar rencana tersebut tidak menjadi wacana. Dan kami menyusun list-list pada bulan Januari, Februari, Maret, acara apa yang ada pada saat itu. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari kandidat OSIS nomor urut 1. Dilanjutkan dengan kandidat nomor urut 2. Persilahkan untuk memberikan jawaban terbaik. Oke, terima kasih ya yang sudah menanyakan pertanyaannya. Di sini saya izin menjawab 5 hak dan kewajiban sebagai anggota OSIS. Yang pertama, kewajiban kita sebagai anggota OSIS yang pastinya itu menaati tata tertib dan peraturan sekolah. Terus juga kita mendukung, kewajiban yang kedua itu mendukung program-program yang ada di sekolah. Yang ketiga itu membantu tim kesiswaan untuk menertibkan siswa-siswi di sekolah. Dan haknya kita sebagai pengurus OSIS berhak untuk mendapatkan dukungan dari sekolah dan juga siswa-siswi untuk mengambil keputusan ataupun seperti sekarang ini untuk menjadi calon pengurus OSIS. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih pada kandidat OSIS nomor urut 2. Kepada kandidat OSIS nomor urut 3, dipersilahkan untuk memberikan jawaban terbaik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Syairia kelas 10 RPL 2. Pertanyaannya, langsung ke jawaban aja ya. Tadi pertanyaannya bagaimana cara memastikan program kerja tidak hanya berjalan di awal periode, tapi dapat konsisten sampai akhir periode. Yang pertama,
pasti kita akan memberi tenggat waktu dan jadwal untuk setiap acara itu akan dilaksanakan di tanggal atau di bulan apa. Dan juga kami akan berusaha untuk berdiskusi lebih lanjut dengan seluruh divisi dan seksi bidang yang terlibat di acara tersebut atau yang menjalankan acara tersebut agar acara ini tuh memiliki kepastian dan tidak hanya ada di program kerja tapi tidak terjalankan dengan baik. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih pada kandidat OSIS nomor urut 2. Apakah semua jawaban dari para kandidat sudah menjawab pertanyaan yang Anda sampaikan barusan? Baiklah, selanjutnya kita menuju kepada sesi tanya jawab dari pimpinan dan Dewan Guru. Kepada pimpinan dan Dewan Guru, dipersilakan untuk bertanya kepada salah satu kandidat atau seluruh kandidat. Thank you. My question is one for all. So, when you decided, and you have to answer my question in English, yeah? When you decided to be the candidate of student organization, so you have to consider that you will be the busy students. Maybe you will miss the class because you prepare some activities. You leave the class, miss the lessons, but as a student, you have a duty, you have obligation to fulfill your task, your assignment. So what is your anticipation? What is your response after you are selected? You are chosen as the organ of student organizations. So how to manage your time, your class, and how about your parents? This question for all the candidates. And I want you to answer in English. Thank you. Baik, terima kasih pada Mr. Nawawi atas pertanyaannya. Kepada seluruh kandidat, apakah pertanyaan sudah cukup jelas? Selanjutnya, pertanyaan dari Dewan Guru. Apakah ada pertanyaan untuk salah satu kandidat atau seluruh kandidat? Tes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat seluruh unsur pimpinan dan Dewan Guru dan anak-anak yang saya banggakan, izin bertanya kepada paslon 1, 2, dan 3. Tadi yang sudah dipaparkan banyak menyinggung mengenai religius, ya, yang dimana kita tahu religius adalah salah satu keunggulan yang ada di sekolah kita, yaitu tadi saya mencatat ada beberapa. Yang pertama, membantu membangun pribadi yang religius, lalu mendukung semua kegiatan positif. Pertanyaan saya adalah dari apa yang dipaparkan oleh calon kandidat OSIS, langkah apa yang akan dilakukan untuk bisa membantu religius di sekolah ini, salah satunya dalam kegiatan Dukuba, sholat berjamaah zuhur dan asar, yang dimana kita tahu semua program kerja yang diutarakan tadi tidak lain dan tidak bukan pasti untuk memajukan sekolah kita. Itu saja mungkin dari saya pertanyaannya, semoga bisa dijawab dengan baik dan juga bijak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya pada seluruh kandidat. Apakah pertanyaan sudah cukup jelas? Baiklah, dari mulai kandidat nomor urut 1, silakan berikan jawaban terbaiknya. Saya akan menjawab pertanyaan dari unsur pimpinan Pak Nawawi. I have solution for that problem. I will solve the problem with the upgrade my time management, and I will data and list who most important and not important. Like what the second I will do, what the first I will do. That's my answer. Thank you, Mister.
kandidat nomor urut 2. Sebelumnya terima kasih Mister atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. I will just in class or I need in need organization on class. Cukup. Sebelumnya kalau memang bahasa Inggris kurang jelas, Mister, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawaban dari kandidat nomor urut 2. Dilanjutkan dengan jawaban terbaik dari kandidat nomor 3. Okay, thank you. Thank you for the question, Mister. I will answer the question now. All right. How do I solve that problem? First, I will get my schedule in the class and in the organization, and then I choose. Wait. I will choose one of it in the day. I will not choose the apa sih namanya? I will not choose the all of it because it will very hard to me. My answer is I will choose the important things, not 100% in class and not the 100% in organization. That's my answer. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada kandidat nomor 3 dan kepada para kandidat atas jawabannya. Apakah semua jawaban dari para kandidat sudah cukup menjawab pertanyaan Mister? Baik, selanjutnya dimulai dari kandidat nomor 1 untuk menjawab pertanyaan dari Bu Yono. Kepada kandidat nomor 1 dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Bu Yaumil untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Yaumil. Mungkin dari kita bisa dimulai dari hal-hal kecil dulu. Seperti contohnya kita bantu tim guru BK untuk woro-woroin anak-anak PENUS. Untuk bantu memerintahkan mereka untuk segera turun ke bawah untuk melaksanakan dukuba. Dan kita juga bakal ngingetin teman-teman kita buat ingat sama Tuhan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pada kandidat nomor 1. Dilanjutkan dengan jawaban dari kandidat nomor 2. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Bu Yaumil yang bakal kita lakuin ketika dukuba itu partisipasinya bagaimana. Nah, jadi kita ini akan membantu jika nanti ada lagi pembacaan Al-Quran ataupun lagi saat pembacaan Al-Quran itu, nanti kita bakal sebagai OSIS itu bakal mencoba mengecek mengkelilingi yang lagi dukuba ini untuk mengecek apakah mereka benar membaca atau tidak, karena beberapa yang aku lihat saat dukuba itu memang ada juga yang baca, ada juga yang enggak gitu. Jadi nanti kita pastinya itu bakal berkeliling juga di Selasar ini untuk melihat apakah benar-benar membaca atau tidak. Terus kita juga yang pastinya membantu tim BK untuk menyuruh anak-anak kelas itu untuk segera menuju ke Selasar, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih pada kandidat OSIS nomor 2. Dilanjutkan dengan kandidat OSIS nomor 3. Baik, izin menjawab pertanyaan Bu Yaumil. Dari pertanyaan tadi saya akan menjawab. Kami akan membantu Dewan Guru untuk mendisiplinkan siswa pada saat kegiatan religius. Dan selain itu kami akan membantu pihak
sekolah untuk menjalankan kegiatan-kegiatan sekolah kegiatan sekolah yang berbau religius. Mungkin hal-hal kecilnya kayak kita bakal ngebantu tim BK juga buat ngecek apakah mereka baca Quran semua pas lagi dukuba atau semua pada sholat duha, mungkin kayak gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih pada kandidat nomor 3 dan para kandidat. Apakah semua jawaban dari para kandidat telah menjawab pertanyaan dari beliau? Baik, terima kasih pada para kandidat ketua OSIS yang sudah berusaha untuk memberikan jawaban terbaiknya. Dilanjutkan dengan promosi dari masing-masing kandidat, dimulai dari kandidat OSIS nomor urut 1. Jangan lupa pilih nomor urut 1. Baik, terima kasih. Dilanjutkan dengan kandidat nomor urut 2. Jangan lupa pilih kandidat nomor 2 karena 2 nggak ada duanya. Baik, terima kasih. Dilanjutkan dengan kandidat nomor urut 3. Semuanya jawab cakep ya. Ke pasar beli teri. Don't forget to choose number 3. Terima kasih kepada para kandidat. Selanjutnya saya persilakan kepada para kandidat untuk kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Guru, serta teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif kepada kegiatan orasi hari ini. Sebelum menutup acara orasi pemilihan Ketua MPK OSIS hari ini, marilah kita tutup dengan melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah acara orasi pemilihan Ketua MPK OSIS. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata, kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.